Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Mika Masyuri dalam Berita 10. PT Pertamina Hulu Rokan menggelar acara penyambutan dan pembukaan orientasi karyawan baru pekerja waktu tertentu Pertamina Hulu Rokan Wilayah Kerja Rokan, bertempat di Hal Utama RCC Komplek PHR Rumbai Pekanbaru, Selasa 2 Agustus 2022. Sebanyak 53 orang lolos seleksi menjadi karyawan baru pekerja waktu tertentu Pertamina Hulu Rokan, Wilayah Kerja Rokan. Karyawan baru PWT tersebut merupakan tenaga kerja lokal terdiri dari putra-putri terbaik Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Riau Samsuar serta Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, Riki Rahmat Firdaus, Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, Javi Aswardin, dan undangan lainnya. Dirut Pertamina Hulu Rokan Javi Aswardin dalam sambutannya mengatakan bahwa seleksi penerimaan karyawan baru ini merupakan amanat Gubernur Riau Samsuar yang terus mendorong untuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sebagai perusahaan nasional berkelas dunia, Pertamina Hulu Rokan tentu membutuhkan dukungan dari talenta terbaik dan profesional. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen dari Pertamina Hulu Rokan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, sehingga putra-putri terbaik di Riau dapat berkontribusi bahkan membantu dalam mengembangkan Blok Rokan. Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan ini menambahkan bahwa proses rekrutmen talenta lokal ini merupakan pertama dilakukan di Blok Rokan. Apalagi kata Javi Aswardin, kebutuhan tenaga kerja di wilayah kerja Rokan saat ini difokuskan rencana kerja dalam target penggeboran sehingga para putra-putri terbaik Riau ini akan langsung ditugaskan ke lapangan bersama pekerja lainnya yang ada di WK Rokan. Ya, ini kan salah satu komitmen dari PHR sesuai apa yang kami harapkan agar bisa juga memanfaatkan putra daerah dari Riau. Dan tadi kan sudah kelihatan 10.000 lebih nih orang ikut. Alhamdulillah memang 53 nih tahap pertama ini diterima, ya ini adalah putra-putra Riau. Maka tadi saya sampaikan, ini kan uji coba, artinya kami sudah mengusulkan anak-anak Riau. Nah, sekarang bukti kerjanya harus ditunjukkan setelah mereka dipercaya menjadi PWT di sini. Kalau mereka nanti kerjanya bagus, bisa saja nanti jadi pegawai tetap nanti di Pertamina. Bukan hal mustahil, karena Pertamina juga butuh tenaga kerja. Nah, karena itulah ada kesempatan ini memanfaatkan sebaiknya, jaga nama baik Riau, jaga nama baik Pertamina. Buktikan bahwa kita bisa kerja. Tim Riau Raya TV melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda, setiap hari hanya di Riau Raya TV. Enam dari 54 jamaah haji asal Riau yang tergabung dalam kelompok terbang kloter BTH atau gelombang pertama dinyatakan positif COVID-19. Keenam jamaah haji itu dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan rapid antigen saat sampai di asrama embarkasi haji antara Provinsi Riau. Sebanyak 6 dari 54 jamaah haji asal Riau yang tergabung dalam kelompok terbang BTH atau gelombang pertama dinyatakan positif COVID-19. Keenam jamaah itu dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan rapid antigen saat sampai di asrama embarkasi haji antara Provinsi Riau, Jalan Mekarsari, Pekanbaru, Jumat 29 Juli 2022. Asisten 1 Setda Prof Riau, Masrul Kasmi mengatakan, setiap jemaah haji tiba di Pekanbaru harus mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, terutama tes COVID-19 rapid antigen. Masrul menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, jemaah yang sampai di Pekanbaru langsung dilakukan pemeriksaan COVID-19. Hasilnya, ada beberapa jemaah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari laporan yang diterima, terdapat 6 orang positif saat dilakukan pemeriksaan rapid antigen.
Jemaah yang terkonfirmasi positif tetap dilakukan aturan sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Masrul menambahkan, jemaah haji yang dipulangkan ke daerah dengan perlakuan khusus tim kesehatan dari daerah. Setelah tiba di daerah, jemaah yang terkonfirmasi harus melakukan isolasi mandiri. Jemaah yang dinyatakan positif COVID-19, mereka perlakuannya dikembalikan kepada kabupaten kota masing-masing. Mungkin kondisi tubuh tidak stabil, perawatan aturannya memang diisolasi mandiri. Nanti bisa dikontrol ketika isolasi mandiri. Dari tim Riau Raya TV, melaporkan. Terus dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal-hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Glass. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Ribuan warga melakukan aksi dengan memblokir jalan lintas Siak Dayun, tepatnya di kilometer 8, menolak proses konstatering dan surat eksekusi oleh Pengadilan Negeri Siak, Rabu 3 Agustus 2022. Akibatnya, 4 orang warga terluka dan 2 orang ditahan polisi. Kericuan terjadi karena massa tak mau membuka blokade jalan sehingga petugas kepolisian mendorong paksa massa demo. Akibatnya, aksi saling dorong itu sebanyak 4 orang warga terluka. Salah satu warga terluka merupakan anggota dari Ormas Ikatan Pemuda Karya bernama Iskandar mengalami luka bakar cukup parah. Iskandar mengaku didorong petugas hingga terjatuh ke tempat bekas pembakaran ban di tengah jalan. 3 orang lainnya juga mendapat luka ringan di bagian lengan dan kaki. Sementara itu, ada juga 2 orang diamankan petugas karena diduga sebagai provokator yang melakukan aksi pemukulan dan lempar-lemparan ke arah petugas. Aksi massa itu dipicu oleh PN Siak yang ingin melakukan konstatering dan mengeksekusi lahan milik masyarakat yang berlokasi di Dayun seluas 1.300 hektar. Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung atas gugatan PT Duta Swakarya Indah. Warga kemudian meminta pihak PN Siak untuk menemui pendemo. PT DSI menggugat PT Karya Dayun yang mengklaim PT DSI menggugat PT Karya Dayun yang mengklaim PT Karya Dayun melakukan penugasan di lahan konsensinya. Namun, pihak Karya Dayun mengaku tidak memiliki lahan dan hanya mengelola lahan milik masyarakat setempat. Pihak PN Siak belum mau menemui pendemo meski sudah berada di sekitar lokasi dekat barisan kepolisian berjaga. Pihak PN Siak nampak telah menyiagakan 2 alat berat XK di Jalan Dayun Siak Sri Indrapura untuk melakukan eksekusi menumbangkan kebun sawit warga yang telah memiliki sertifikat SHM. Namun, massa warga siaga memblokade Jalan Dayun Siak Sri Indrapura dari 2 arah. Karena objek eksekusi tidak tepat sasaran, makanya ratusan warga pemilik lahan kebun marah dan menolak lahannya dirampas dan melakukan perlawanan. Dari Kabupaten Siak, Ipung Sadewo, tim Riau Raya TV, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikel Masyuri undur diri. Sampai jumpa.